Halo pemirsa, senang sekali program Hangout kembali hadir menemani Anda. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkeliling di kebun stroberi premium dan berbincang langsung dengan CEO dan co-founder Hiyoshi Farm, James Rayawan. Yuk ikuti keseruan saya hanya di Hangout. Halo Pak. Oh halo Fajar. Siap Pak James. Gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Ini sedang apa nih Pak James? Ini lagi ngecek-ngecekin daun sih. Ini Oh. kita punya generasi ini kurang lebih udah 1,5 bulan. Bentar lagi bakal tahap berbunga terus berbuah. Jadi Oke. lagi mau lihat-lihat nih berapa banyak nih stroberi yang bakal hasil nih. Oke, ini kita akan gali lebih lanjut. Boleh, Tapi boleh, saya boleh. sapa pemirsa terlebih Boleh. dahulu. Pemirsa Ada Channel kembali berjumpa bersama kami dalam Hangout. Dan kali ini kita akan kupas tuntas soal pembudidayaan dan juga produksi stroberi premium ala Hiyoshi. Dan saya sudah bersama dengan Bapak James Rayawan selaku CEO dan co-founder dari Hiyoshi Farm. Pak James, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hari ini. Sama-sama, terima kasih Fajar. Ini sebelum kita tahu lebih lanjut bagaimana produk-produk yang dihasilkan oleh Hiyoshi, Iya. mungkin boleh diceritakan kembali bagaimana kemudian Anda bisa memulai bisnis di Agriculture ya. iya, di agriculture ini. Iya, jadi mungkin saya sih mulai dari agriculture ini dari awalnya pas saya kerja di Amerika sih. Saya kerja di Amerika kapan ada di perusahaan mesin besar. Banyak konsumer-konsumer dari mereka itu adalah petani-petani. Jadi saya tuh dari sana liatin, wah kok di negara-negara maju itu bisa ya petani-petani itu punya hidup yang sejahtera, mereka bisa afford equipment-equipment yang bagus, sedangkan di Indonesia petani itu kesusahan. Dari sana saya mulai ngeliatin data nih, impor-ekspor Indonesia, komoditas-komoditas. Dari sana mulai fall in love ke stroberi sih. Karena ini buah yang dimana memang susah ditanam, susah untuk bisa grow very well, cuman nilai value-nya tinggi. Kenapa kemudian akhirnya yang dibidik adalah stroberi premium bukan stroberi biasa, Pak James? Oke, strawberry premium kenapa? Karena saya melihat bahwa dari pangsa marketnya nih, kalau kita ngomong impor-ekspor, antara buah strawberry premium yang impor sama yang lokal, harganya jauhnya masih sangat besar, Pak. Jadi mungkin rata-rata harganya beda 10 kali lipat sih, antara lokal sama impor. Dari sanalah saya mikirnya kalau saya mau make a change, mau make a difference, saya mau di bagian industri yang dimana margin to be made juga masih besar. Oke, tapi ini kalau saya tidak salah boleh dikoreksi Pak Boleh. James, stroberi premium Jepang begitu yang kayaknya menjadi salah satu benchmark dari Hiyoshi. Tapi bibitnya sendiri gimana untuk memenuhi kebutuhan bibit? Apakah kemudian masih diimpor dari luar atau Good Hiyoshi sudah punya kapabilitas untuk bikin Oke, itu? good question Fajar. Jadi kalau di Hiyoshi itu kita memang sekarang itu semuanya udah kita punya tipe sendiri ya. Jadi kita memang ada breeding program, setiap tahun kita ada nge-breed kurang lebih 20-30 jenis baru. Itu kita kawin silangin dari bibit-bibit dari beberapa negara. Terus kita pilih yang mana yang paling bagus dari segi resistance ke penyakit, produktivitas, dan juga rasa dan kualitas buah. Dari sana kita ngambil bibit tersebut, kita ngambil sulurnya, kita ke lab ngambil mereka punya meristem. Dari sana kita kembang biakan, kita punya breeding program di Hiyoshi. Jadi semua bibit-bibit ini itu hasil dari kita punya kawin silang dan juga breeding program yang usually it's gonna take 1 to 2 years for satu bibit yang baru. Kenapa kemudian akhirnya melakukan effort yang ya kita bisa katakan sekeras itu untuk kemudian bisa menghasilkan bibit sendiri? Karena kalau kita lihat, kalau kita misalnya sebagai negara agriculture nih ya, Indonesia ya, kalau kita mau maju kita harus fokus ke sainsnya. Jadi kalau kita cuman hanya impor terus kita tanam, selama Indonesia bakal in a sense dikutip padahal dikuasai sama produk impor. Karena mau nggak mau kita punya produk itu nggak bisa bersaing secara kualitas. Dengan kita fokus ke R&D, ke riset, ke sains, itulah dimana kita bisa unlock big value antara menaikkan kualitas buah Indonesia secara masif. Maka itu kita go to this extra step, extra length, karena kita mau make sure perusahaan ini bisa menjadi perusahaan yang sustainable dan membawa dampak impact yang besar ke petani Indonesia. Oke, ini keren sekali begitu ya apa yang kemudian sudah dilakukan oleh Hiyoshi dan pastinya masih terus dilanjutkan. Tapi soal bibit tadi sudah dikembangkan sendiri, Yes. R&D-nya terus dijalankan. Yes. Lantas sudah menghasilkan apa saja bibitnya ataupun produknya? Oke, very good question. Jadi sekarang kita punya strawberry itu yang kita tanam ada 2 jenis yang dari Hiyoshi ya. Kita kasih nama Hiyoshi yang pertama, yang kedua namanya Momoka. Momoka ini strawberry yang bentuknya itu agak besar, warnanya oranye, dalamnya putih, kemanisannya pun secara Brix value sudah mendekati dengan strawberry Korea. Jadi kalau kita ngomong selama 3 tahun ini, Hiyoshi sudah bisa mulai dari perusahaan strawberry yang awal hingga sekarang sudah menjadi perusahaan breeding. Kita sudah bisa menciptakan strawberry lokal yang bisa hidup di negara tropis, tapi hasilnya seperti kualitas impor. Oke, ini berani bersaing lah ya. Bersaing. Berani bersaing. Tapi kalau marketnya sendiri tadi kan Iya. sebetulnya strawberry premium ini mungkin jika kita bilang niche market atau Benar. marketnya tidak sebesar strawberry pada umumnya. Benar. Lantas bagaimana kemudian mengoptimalkan potensi market itu sendiri yang dilakukan Hiyoshi? Apakah ada strategi-strategi tertentu Pak James? Oke, kalau kita dari sekarang kita punya produksi memang sekarang lagi short supply ya, aku bilang ya.
Jadi kita punya demand rata-rata per pack of strawberry yang kita jual ke market itu ada 6-7 pack yang belum bisa kita fulfill. Jadi secara demand itu masih sangat besar. Jadi potensinya untuk strawberry premium ini menurut saya sih kalau kita ngomong Indonesia dan even pasar ekspor itu masih sangat-sangat banyak potensinya. Jadi kalau dari Hiyoshi kita fokusnya sih ke 3 hal ya. Pertama itu kita produksi sistemnya strawberry, berbeda-beda punya jenis, berbeda punya packaging. Kita juga olah, kita punya byproduct menjadi added value punya produk seperti kita punya selai, kita punya freeze dried, dan juga sekarang dari Hiyoshi kita juga mulai mengoffer kemitraan program, Pak. Jadi kalau misalnya ada petani-petani yang mau masuk ke kita punya industri juga yang sama di strawberry, kita sangat happy untuk bantu mereka setup dari training karyawan, dari pembibitannya, dan even nantinya ada distribusi produk mereka under kita punya brand. Oke, ini menarik bagaimana kemudian produk yang dihasilkan. Nanti saya juga ingin melihat tentunya Ya, bagaimana boleh, produk boleh. yang dihasilkan oleh Hiyoshi. Ya. Mungkin juga bisa dilihat sebelum dikirim ke konsumen ini seperti apa. Boleh Tapi yang juga saya ingin tahu, Ya. Pak James, ini apa kemudian kendala dan tantangan untuk kemudian terlibat dalam industri agriculture di Indonesia? Apakah kemudian mulus-mulus saja atau cukup banyak catatan di berbagai sisi? Ya, industri agriculture ini memang perlu, aku bilang number one itu patience ya, Faj. Karena kita nggak bisa, ini bukan seperti for example kita bikin pabrik yang lain-lain lah, dimana kita add more machine, hasilnya pasti equal to that number of machine. Kalau di agriculture ini memang perlu a lot of experiment, a lot of learning, a lot of failure juga, untuk kita bisa merubah proses tersebut sampai robust, sampai bagus banget. Jadi kalau kita pun, kita punya main challenge, actually ada 2 sih kalau di agriculture. Pertama itu untuk kita bisa berinovasi dan ber-R&D, kita masih kurang dukungan dari, aku bilang sih dari perizinan, dari pemerintahan juga, subsidi tersebut. Karena kalau kita lihat dari kita punya speed of innovation di Indonesia di agri, kita masih sangat-sangat terbelakang sih. Compare to negara-negara maju, kita ngomong Cina, kita ngomong Jepang, kita ngomong Korea, di mana banyak banget program-program R&D itu disupport oleh pemerintah. Nah itu salah satu challenge kita. Jadi mau nggak mau swasta harus mengeluarkan uang dari kita punya kantong sendiri untuk melakukan riset tersebut. Kedua sih lebih ke, aku bilang ke SDM ya. Jadi di Indonesia ini yang sangat juga saya sayangkan adalah kita punya banyak talent-talent yang pintar nih, Pak. Anak-anak muda yang handal, ngerti pertanian, tapi pas mereka sudah lulus, mereka pindah jadi ganti haluan, Pak. Jadi banking, jadi konsultan. Padahal di industri ini kita masih perlu banyak banget orang yang actually secara masif untuk fokus meriset dan memperbaiki kita punya sistem agrikultur biar lebih efisien. Jadi saya itu 2 kita punya constant struggle. Dari kita punya R&D innovation punya cost yang masih tinggi, dan kedua adalah kita punya SDM market yang kita rasa masih bisa dikembangkan lagi. Oke, jadi harapannya memang dukungan dari pemerintah Benar. begitu ya, ini bisa lebih besar, Salah dan satunya. juga SDM yang seharusnya semakin aware bahwa industri ini Benar. prospektif, tidak Benar. kemudian begitu saja ditinggalkan. Benar banget. Nah, ini sebelum saya juga ingin tahu bagaimana nanti produk-produk yang dihasilkan, Iya. boleh dijelaskan sedikit nggak sih Pak James, kita ini fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Hiyoshi Farm seperti apa, dan Oke. dan kita lagi di mana sebetulnya sekarang ini? Oke, ini di salah satu kita punya greenhouse yang baru ya. Ini greenhouse kita yang keempat. Kita ada kurang lebih di sini ada 5 main greenhouses. Di kita punya fasilitas, kita punya tempat lab kultur jaringan sendiri. Kita punya nursery ada 2, nursery untuk kita punya solo dan juga nursery untuk kita punya mother stock. Kita ada tempat-tempat produksi 5, itu pun beda-beda punya tempat, ada yang semi outdoor, ada yang bambu, ada yang besi. Jadi kita benar mau ngetes apa kita punya bibit cara tanam kita itu bisa direplikasi nanti ke depannya oleh petani-petani yang nggak punya greenhouse, yang tanam di luar. Jadi kita benar melakukan semua riset itu sekarang sehingga kita bisa memiliki dampak impact itu yang lebih besar lagi sih, Pak. Ke banyak orang. Baik, luar biasa, karena memang tadi sudah sempat sedikit keliling-keliling Pak James, dan ini fasilitas-fasilitasnya ataupun area-area yang dimiliki oleh Hiyoshi tentunya sangat mendukung untuk kemudian bagaimana produksi stroberi yang dihasilkan. Nah, setelah ini saya ingin belajar dulu Pak James soal produksi, bagaimana menanam, kemudian memanen. Ada tim yang bisa mendampingi saya, Pak James? Boleh. Yuk kita bergabung ke tim kita di nursery ya. Yuk. Siap. Ya pemirsa, kembali bersama kami dalam Hangout, dan tentunya saya masih berada di fasilitas pembudayaan stroberi milik Hiyoshi, dan kali ini saya ingin bertanya-tanya lebih lanjut terkait dengan proses penanaman sampai dengan panen stroberi Hiyoshi, dan kali ini saya sudah bersama dengan farm manager dari Hiyoshi, dengan Mas Denny. Mas Denny, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mas Denny, ini boleh dijelaskan lebih lanjut, ini kita awalnya dari mana sebelum nanti bisa panen stroberi Hiyoshi? Iya, awal dari kegiatan budidaya stroberi adalah kita pembuatan media. Nah, sekarang
kita sudah sampai di stasiun pembuatan media. Di sini adalah kegiatan yang paling awal. Di sini kita melakukan pencampuran beberapa bahan tertentu yang nantinya akan digunakan untuk media penanaman di dalam greenhouse. Di sini juga dilakukan sterilisasi media sebelum dibawa ke greenhouse produksi. Oke, kenapa kemudian sterilisasi perlu dilakukan? Iya, ini sterilisasi menjadi bagian penting sebelum kita lakukan produksi atau hasil dari sini masuk ke dalam produksi. Kenapa? Pertama, itu menghindari serangan hama, dan yang kedua menghindari gejala-gejala penyakit terbawa dari media yang sudah ada ke dalam greenhouse produksi. Oke, ini step pertama juga sudah harus dilakukan dengan komprehensif. Betul. Untuk kemudian menghindari tadi ada Iya. hama, kemudian juga penyakit-penyakit untuk stroberinya Iya, nantinya. Baik, setelah ini kita kemana nih Mas Denny? Kita bisa langsung penanaman. Oke, boleh diajak Yuk, sana? Yuk. Siap. Sedang ada di area apa nih dan kita mau ngapain nih kira-kira? Iya, sekarang kita ada di greenhouse 2. Kebetulan juga di sini sudah selesai dilakukan penanaman. Nah, sekarang kita akan melakukan proses penanaman. Nah, ini saya sudah siapkan ada benihnya dan juga ada polybag yang sudah siap tanam. Oke, siap. Ini langsung aja ambil ya Mas ya? Iya, silahkan Yang mana langsung aja ya? diambil benihnya. Oke. Kemudian langsung ditanam di polybag. Oke, Oke, saya masuk bantu. di polybag. Cukup ditaruh saja, langsung diberikan tekanan. Oke, ini sudah selesai. Sudah selesai? Sudah selesai. Ini tinggal berlanjut ke proses apa berarti setelah kita tanam ini? Oke. Butuh waktu berapa lama berikutnya? Iya, stroberi ini akan hidup selama umur produktifnya sekitar 7-8 bulan. Ke depan akan kita lakukan perawatan. Oke, 7 bulan perawatan akan terus berlanjut dan tentunya nanti di hasil akhirnya kita bisa panen Betul, ya. betul sekali. Stroberinya. Nah, kalau soal udara Indonesia dan Jepang, karena stroberi premium Jepang lah yang diusung oleh Hiyoshi, ini seperti apa mengadresnya Hiyoshi? Iya, tentu perbedaan iklim sedikit menjadi tantangan bagi kita. Tapi kita tidak menyerah, melakukan beberapa modifikasi teknik budidaya dan juga beberapa riset sehingga tantangan iklim yang menjadi tantangan besar di awal sudah bisa kita akomodasi menjadi lebih baik dan tanaman stroberi kita bisa ditanam di Oke. Lembang sendiri. Jadi memang proses R&D itu Ya. tetap dilakukan karena biar bagaimanapun hasilnya ingin yang terbaik ya, Ya. Mas Denny. Oke, kita sudah panen tadi, kemudian sudah dijelaskan sedikit berapa lama waktu tunggunya. Boleh nggak saya lihat yang mungkin buahnya sudah tumbuh atau siap dipanen? boleh, Mas Denny? boleh. Kita Boleh. kemana lagi nih berarti? Kita akan ke greenhouse 5. Oke, Ya. boleh. Mari. Temenin saya, antar Oke, saya. mari Siap. silakan. Oke, Mas Ya. Fajar. Hah? Sekarang kita sudah siap untuk melakukan proses berikutnya, panen. Oke, ini dari sekian banyak Iya. kita kesini nih ya. Iya, ini adalah Oke, kita pilihannya. coba. Oke. Cara panennya gimana nih, Mas? Simple, tapi sedikit harus hati-hati. Cukup pegang tangkainya, seperti tangan saya seperti ini. Ya, Kemudian ditarik perlahan. ditarik perlahan. Iya. Nah, Oh. Sudah terpanen Oke, dengan sudah baik. terpanen, Wow, ini nih luar biasa. Ini kalau kita lihat sudah cukup tingkat kematangannya untuk Betul, dipanen. betul, betul. Oke, sebetulnya kalau Hiyoshi sendiri jenis atau produk stroberi yang dihasilkan apa aja Mas Denny? Ada beberapa line produk dari Hiyoshi. Pertama premium grade A, terus kemudian premium grade B, terus ada juga Hatsuhana, kemudian ada Ichigo Momoka. Oke, jadi cukup banyak Cukup jenisnya. Dan untuk menjaga kualitas buah sesegar ini sampai ke konsumen itu gimana? Yang pertama kita pastikan steril dulu ya. Jadi prosesnya ini sama sekali tidak boleh dipegang tangan manusia. Kita sudah pakai sarung tangan. Kemudian dari sini kita akan menuju ke ruang packing. Oh, Gitu. kita akan ke ruang packing untuk ngelihat bagaimana kemudian ini di-pack, kemudian dikirimkan ke konsumen begitu ya. Tapi satu lagi Mas Denny, saya ingin tanya ini sebetulnya metode tanamnya kalau kita bisa katakan konvensionalkah, hidroponika atau seperti apa dan apa sebetulnya perbedaannya? Ini kita pakai metode hidroponik ya, tapi dengan substrate. Agak berbeda dengan konvensional. Gitu. Oke, jadi memang tetap ada perbedaannya ya. Iya, betul. Oke, baik. Nih kita sudah dapatkan stroberinya, pemirsa. Dari Hiyoshi sudah diajarkan Mas Denny bagaimana kemudian cara memanennya dan setelah ini kita akan lihat bagaimana kemudian proses packing. Nanti packingnya akan ditemani sama Iya. Pak James ya? Iya.
langsung dengan Pak James. Oke, siap Mas Denny, terima kasih banyak Terima atas kasih informasi yang banyak. sudah disampaikan. Nanti kalau ada yang ingin saya ketahui lebih lanjut untuk Hiyoshi ataupun cara menanamnya, saya akan kontak Mas Denny lagi ya. Baik, baik. Terima kasih banyak Mas Denny. Terima Kita kasih jumpa di banyak. lain waktu. Siap, boleh kita ke ruang packing. Oke, Mas? mari. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam Hangout dan di sini saya masih bersama dengan Bapak James Rayawan, CEO dan juga co-founder dari Hiyoshi Farm. Sebelum kita lihat produk jadinya ya, benar. Pak James, ini ada yang bisa dijelaskan terlebih dahulu, ini kita ada di fasilitas apa dan apa ini prosesnya? Boleh. Jadi ini kita punya nursery ya, di mana kita simpan, kita punya tanaman-tanaman induk, kita punya percobaan-percobaan breeding, semua itu di sini. Jadi kurang lebih untuk satu tanaman yang kita temukan temuan baru, itu minimal kita sudah punya 1000 klon, Pak. Jadi 1000 klon itu kita pilih 1%, yang bagus kita ambil dia punya merisem yang tadi saya jelaskan, kita masukkan ke lab kultur, baru kita masukkan menjadi pot-pot ini. Jadi pot-pot ini adalah tanaman-tanaman induk dari kita punya breeding program. Most likely satu breeding program 1,5 tahun sampai 2 tahun, Pak. Per program. Oh, oke. Berarti ini yang kita lihat juga banyak indukan dari Benar, ini produk yang semua dikembangkan. adalah indukan punya tanaman. Dan di sana adalah hasil-hasil sulurnya juga di sana. Oke, ini yang satu menarik kok warnanya putih, Pak James. Bener banget, ini salah satu yang kita lagi risetkan dari tahun lalu, itu stroberi putih ya. Jadi kalau kita lihat juga di sini udah sampai jumbo, Ya. hampir 50 gram ya. Ini mungkin bisa kita panen nih. Wow. Stroberi putih buatan Indonesia. Nanti goalnya juga kita pengen auction sih Pak, beberapa stroberi putih ini sama merah untuk nanti pas saatnya kemerdekaan. Oh, 17 oke. Agustus. Boleh dilihat, Pak? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Oke, nanti di auction buat 17 Agustus nih, Iya. memeriahkan juga ya. Bener. Strawberry putih ala Hiyoshi Farm. Ala Hiyoshi Farm. Oke, berarti nanti akan dikembangkan lebih lanjut Nanti ya. Pak Fajar boleh coba ini juga ya. Oke, siap. Siap. Nanti akan saya coba. Baik, Iya. berarti ini pembibitan. Benar. Tadi juga saya sudah sempat dijelaskan oleh Mas Denny soal Iya. bagaimana penanaman dan juga tadi dari sterilisasi dan lain-lain. Dan sekarang saya mau lihat yang sudah di packingnya Pak James. Boleh Siap, nggak sih? ayo kita ke Siap. packing room. Boleh, siap. Thank you Pak James. Mantap, terima kasih. Ya, Pak James, kita sekarang sudah berada di Packing apa room nih kita kalau ya? saya lihat-lihat ini? Kita punya ruang packing. Packing, oke. Jadi kita punya strawberry yang udah di harvest, semuanya dibawa ke sini buat di quality control, dicek baru di pack. Oke. Ini di QC dulu ya. Nah, ini kalau ngelihat produknya, kalau ini apa nih Pak? Tipe apa ini? Ini kita punya yang Hiyoshi strawberry yang kita punya main line ya. Jadi kita punya semua yang di supermarket itu tipe ini namanya Hiyoshi strawberry, kita kasih nama. Ini Tanti lagi bantu kita juga untuk ngecek. Jadi setiap stroberinya bakal di brush dulu, ditimbang, baru kalau udah ikutin spek baru di pack ke dalam. Oke, jadi dipastikan yang sudah di packing dikirim ke konsumen ini sudah sesuai kualitas yang diinginkan oleh Hiyoshi Benar. gitu ya. Jadi semua strawberry yang under speknya kita pasti akan reject, kita bakal olah itu menjadi selai, Pak. Oke, padahal sebetulnya kualitasnya sih Masih bagus, Pak. Masih Masih bagus enak. begitu ya, bukan berarti Benar. yang jelek-jelek gitu ya. Benar, benar Oke, tapi saya dengar juga Hiyoshi juga menerima strawberry lokal nih dari para Benar petani-petani sekitar. Itu gimana Benar tuh? banget, Fajar. Jadi kita sekarang ada develop second line namanya Minori, di mana kita itu menjawab suatu masalah di kita punya pertanian ya, yaitu petani-petani yang barangnya bagus, strawberry bagus, tapi mereka nggak bisa punya akses pasar yang bagus. Jadi harga mereka ditekan terus, Fajar. Sehingga kita ambil inisiatif untuk mulai milih beberapa petani ini, kita beli mereka punya produk, kita QC di kita punya kebun, baru kita kirim ke kita punya customer premium. Sehingga harga mereka kurang lebih petani yang ikut kita itu bisa make 30-40% more money daripada sebelumnya. Berarti petani lokal ini happy dong ya dengan Happy adanya dong. Hiyoshi. Padahal Hiyoshi juga punya produknya sendiri. Benar. Oke, tapi kemudian untuk menjaga kualitasnya ini kan seger banget nih Pak kalau Benar. kita lihat. Yes. Konsumen yang di Jakarta atau di kota-kota lain bisa nerima dengan kualitas yang sama, itu gimana strateginya? Jadi kita itu punya strategi dari panen, dari petik sampai ke konsumer punya supermarket itu bakal less than 24 jam, Pak. Jadi dari yang kalau dari sini ke Jakarta kita langsung basically panennya di pagi hari, siang udah langsung kirim ke supermarket sampai di agak-agak sore, siang itu mereka udah jualan ke mereka punya konsumer. Jadi beneran sangat cepat, Pak. Jadi antara kita punya harvest sampai consumer bisa experience kita punya produk itu sesingkat mungkin yang kita fokusin.
Oh, oke. Tapi kalau dari customernya sendiri, Pak James, iya. dengan produk sesegar ini, Iya. apa yang disampaikan oleh mereka? Apakah kemudian masih suka membanding-bandingkan produk Hyoshi? Aduh, kayaknya Iya, masih iya, belum iya. sama deh kayak produk Korea atau produk lainnya. Good question. Jadi memang kalau secara makro ya, kita punya consumer kebanyakan memang senang sama kita produk. Karena pertama produk kita itu dari appearance-nya itu sangat merah, glossy, dan wanginya strong. Jadi secara display itu kita menang. Tapi memang kalau kita ngomong secara kemanisan ya Pak, kita ngomong dari antara strawberry Hyoshi, strawberry lokal, strawberry Australia, Amerika, sama Korea, Jepang, itu kita masih kalah lawan Jepang sama Korea in terms of kemanisan nih. Tapi kita punya kemanisan sudah melewati strawberry Australia atau Amerika. Jadi sekarang itu kita lagi fokus, kita punya riset itu untuk gimana kita bisa bikin strawberry kita semua menyaingi level Korea atau Jepang. Oh, oke. Nanti mungkin dicobain juga tuh, Fajar, ada tipe Oke. kita yang mau mocha, itu yang kita punya sekarang. Kita punya produk lain yang kita mulai compete lawan import head to head. Oke, nanti di akhir saya Boleh, mau boleh coba banget, ya, Pak boleh James. banget, boleh banget. Tapi kalau soal produksi ini kan banyak, kemudian tadi boleh disebutkan juga nggak sih Pak James tingkat produksinya sebetulnya seberapa banyak sih, dan targetnya ke depan apakah kemudian ada ekspansi yang akan dilakukan untuk kemudian meningkatkan produktivitas di Hyoshi? Jadi kita itu kurang lebih kalau produksi kita mungkin setiap bulannya bisa ada lebih dari 10.000 pack lah Pak, kita ngomong 10-20.000 pack sebulannya. Kita punya goal di tahun ini tuh memang kita bakal grow, kita punya penjualan, nah kita punya revenue perusahaan kurang lebih 5 kali lipat dari tahun lalu. Karena tahun ini kita juga sudah mulai mengeluarkan Hyoshi Service, kita menjualkan service kemitraan, kita juga ada minori kita untuk bantu petani-petani sekitar, dan juga kita punya Hyoshi Production. Jadi dengan 3 hal ini yang kita kembangin, tahun ini kita on track untuk hit 5 kali lipat growth dari tahun lalu. 5 kali lipat growth dari tahun lalu ya. Ini luar biasa begitu target yang ditetapkan. Tapi apakah kemudian ada fasilitas-fasilitas lain yang ingin ditambah, atau mungkin packaging room yang lebih besar, ataupun area penanaman atau pembibitan yang juga lebih? Jadi kedepannya sih kita pasti akan mengedepankan kita punya aset utama, yaitu kita punya tempat riset ya Pak. Jadi kita punya laboratorium, kita mau tambah juga. Kita juga memang lagi nge-explore komoditas buah kedua Pak, yang masih dirahasiakan nih. Tapi kita bakal mulai explore itu di setahun ke depan. Dan juga kita pengen ada investasi lebih banyak lagi, kita punya packaging room dan juga logistik. Tapi usaha untuk mengekspor sudah dimulai atau? Nah, untuk mengekspor kita lagi mulai ngeliatin nih Pak. Jadi kurang lebih kita planningnya early next year kita sudah pengen masuk ke pasar internasional. Oke, ini karena akhirnya strawberry Indonesia dapat dikenal, dan lagi-lagi memang tadi hasil kerja keras dari Hyoshi atas R&D, kemudian juga pengembangan yang terus dilakukan. Dan terakhir Pak James, ini apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman IDX Channel begitu? Bagaimana kemudian akhirnya bisa mendukung produk lokal, ataupun apakah kemudian Hyoshi hanya menjadi awal saja untuk teman-teman bisa berani melangkah seperti ini, atau seperti apa Pak? Siap. Jadi kalau kita di Hyoshi kita punya fokus itu gimana kita bisa berkolaboratif ya dengan semua partner, semua mitra. Karena kembali lagi di market agriculture ini masih sangat besar. Kita punya potensi itu masih, aku bilang 100-200 kali lipat pun masih ada. Jadi kita perlu banyak teman-teman IDX, teman-teman anak-anak muda milenial untuk bergabung sama kita punya movement ya, untuk gimana cara kita menaikkan kualitas buah lokal di Indonesia. Jadi menurut saya sih, ini kita baru ada starting point, kita masih ada a long punya marathon ke depan untuk kita bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan juga kualitas buah di pasar Indonesia. Luar biasa Pak James. Saya harapkan juga ini Hyoshi bisa terus berkembang, tidak pernah berhenti usahanya untuk kemudian mengembangkan kasih. buah lokal. Tapi Terima sebelum kasih, kita Pak tutup, kita boleh cobain? Boleh, nggak, Pak? boleh, silakan. Sorry ya pemirsa ya, ini Boleh. kita lihat dulu Ini. seperti apa. Ini kita punya Hyoshi Premium ya, yang kita Oke. biasanya di supermarket. Hyoshi Premium warnanya ini. Boleh luar dicium biasa. dulu nih baunya. Oke, dicium dulu ya. Oh, aromanya strong ya. Oke, ini Hyoshi produknya. Kita coba. Kalau makan strawberry itu sebetulnya langsung lahap atau bisa sedikit-sedikit untuk menikmatinya Pak James biasanya? Dua-duanya saya bisa nih Pak. Cuman kalau saya sih, saya karena suka kita punya strawberry langsung makan sekaligus. Pak. Wow, Langsung oke. lahap. Kita coba ya. Boleh. Enak Pak James. Luar biasa ini, Terima kasih. segernya dapat dan Terima kasih. sesuai lah dengan apa yang ditampilkan begitu ya. Yes. Kita harapkan ini juga bisa semakin diterima oleh masyarakat Indonesia Siap. dan juga awareness untuk makan makanan atau buah-buahan yang tentunya Benar. tinggi vitamin ini bisa Benar. kemudian diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Pak James, Benar. terima kasih banyak atas Terima kasih. waktunya. Terima kasih ya Fajar ya. Sudah Terima kasih memberikan atau meluangkan waktu pada kami Iya. IDX Channel. Nanti kita jumpa di Siap. lain waktu ya Pak. Siap. Terima Dan kasih Fajar. pemirsa, kami akan kembali dengan bahasan lainnya dalam Hangout. Jangan lupa tonton terus IDX Channel. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.